Hai teman-teman, kita ketemu lagi pada video pendek tentang penyakit autoimun. Pada episode kelima kita sudah membicarakan tentang penyakit autoimun lupus, dan kita lanjutkan pada episode ke-6 menyangkut pengobatan yang diberikan. Walaupun penyakit lupus ini belum tahu penyebabnya, dan juga tentu saja belum ada obatnya karena belum tahu penyebabnya. Namun pasien tetap diberikan obat supaya jangan sampai lupus ini berkembang menjadi semakin buruk. Kemudian akibat-akibat dari penyakit lupus itu kan muncul, makanya perlu diobati. Ya, mari kita lanjutkan alternatif pengobatan yang diberikan meliputi yang ketiga. Ini yang pertama obat anti peradangan, yang kedua obat malaria, yang ketiga yaitu obat golongan kortikosteroid. Ya. Obat jenis ini dibutuhkan oleh pasien lupus untuk mencegah peradangan yang sangat rentan terjadi pada tubuhnya. Namun, obat kortikosteroid memiliki efek samping jangka panjang, seperti menaikkan berat badan, membuat tulang keropos, tekanan darah jadi tinggi, dan bisa muncul diabetes. Ini yang perlu diwaspadai. Kemudian alternatif obat berikutnya yaitu golongan imunosupresan. Obat imunosupresan bekerja untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Tentu obat jenis ini sangat dibutuhkan oleh para pasien yang sistem kekebalan tubuhnya terlalu dominan. Beberapa jenis obat yang biasa digunakan yaitu azathioprin, kemudian mycophenolate, leflunomide, dan methotrexate. Penggunaan obat imunosupresan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati, menurunkan kesuburan, dan meningkatkan resiko kanker. Sementara efek samping jangka pendek yang mungkin terjadi adalah mual, diare, dan demam. Ini contoh-contoh obatnya yang tadi disebut. Celsep merupakan nama dagang, nama generiknya mycophenolate mofetil. Ini ada methotrexate. Methotrexate juga digunakan untuk salah satu dari obat kemoterapi. Lantas, apa yang mengganggu? Komplikasinya apa yang dimunculkan akibat penyakit lupus ini? Lupus adalah penyakit yang mengganggu sistem kekebalan, sehingga banyak sistem atau jaringan tubuh lain yang mengalami gangguan. Ada beberapa komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien. Yang pertama, gagal ginjal, gangguan pada darah seperti anemia, tekanan darah tinggi. Ini tadi kalau diobatin dengan kortikosteroid, salah satunya adalah ini, vaskulitis, peradangan pada pembuluh darah, gangguan ingatan, mengalami perubahan perilaku seperti sering berhalusinasi, kejang, stroke, penyakit jantung, masalah paru-paru, contohnya peradangan pada selaput paru-paru dan pneumonia.
mudah terserang berbagai penyakit infeksi, dan kemungkinan bisa terserang komplikasi dalam bentuk kanker. Bagaimana seharusnya pasien lupus ini menjalani hidupnya? Meski penyakit lupus adalah penyakit yang tak dapat disembuhkan, namun pasien tetap bisa hidup dengan damai dan mengurangi risiko gangguan yang mungkin muncul. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan pasien untuk mencegah komplikasi muncul dan dapat hidup berdamai bersama lupus. Pertama, melakukan olahraga dengan rutin. Pasien rentan mengalami gangguan pada sendi dan tulang. Tetap melakukan olahraga dengan rutin dapat membantunya untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Kedua, berhenti merokok. Kebiasaan merokok hanya akan membuat penyakit ini bertambah parah, karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan pneumonia. Istirahat yang cukup dan hindari stres. Stres hanya akan membuat gejala lupus menjadi parah. Maka dari itu, pasien harus banyak beristirahat dan menghindari stres. Kemudian, pahami tubuh sendiri. Para pasien yang dengan lupus harus tahu kapan gejala lupus muncul dan apa yang memicu keluar. Misalnya saja, rasa letih muncul, maka pasien sebaiknya langsung beristirahat dengan cukup dan menghentikan segala kegiatannya terlebih dahulu. Hindarin paparan sinar matahari. Sinar matahari dapat memperburuk ruam kulit yang terjadi. Bila memang terpaksa untuk keluar di siang hari, sebaiknya gunakan tabir surya agar kulit terlindungi. Makanan yang mempengaruhi kondisi penyakit lupus. Ada yang meringankan gejala, tetapi ada pula yang memperburuk gejala lupus. Oleh karena itu, pasien harus pintar-pintar memilih makanan yang tepat. Lalu apa saja makanan yang dianjurkan dan dipantang bila mengalami lupus? Pertama, makanan yang baik untuk penderita lupus. Makanan yang mengandung zat gizi tertentu dapat meringankan bahkan mencegah gejala lupus muncul. Berikut adalah jenis makanan yang dibutuhkan pasien. Makanan dengan antioksidan tinggi. Pasien rentan mengalami peradangan. Maka itu, makanan yang mengandung oksidan tinggi harus ada di dalam menu makanannya. Antioksidan dapat mencegah dan menurunkan kejadian peradangan di dalam tubuh. Zat ini bisa ditemukan di dalam buah-buahan dan sayuran. Makanan yang mengandung omega 3. Makanan seperti ikan salmon, tuna, sarden, dan makarel adalah contoh makanan yang kaya omega 3. Jenis lemak baik ini dibutuhkan pasien untuk mencegah komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke. Makanan dengan kalsium dan vitamin D tinggi. Salah satu permasalahan yang terjadi pada orang yang mengalami lupus adalah gangguan tulang seperti rapuh serta masalah persendian.
Untuk mengurangi risiko tersebut, pasien memerlukan kalsium dan vitamin D yang dapat menguatkan tulang dan baik bagi persendian. Kedua zat gizi tersebut bisa didapatkan dalam susu dan olahannya, sayuran yang berwarna hijau tua, serta kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan kacang almond. Sementara makanan yang perlu dihindari oleh penderita lupus. Sementara itu ada makanan yang justru memperburuk gejala, bahkan meningkatkan risiko komplikasi pada pasien. Apa saja makanan yang dipantang jika terkena lupus? Makanan yang lemak jenuh dan lemak trans tinggi. Lemak jenuh dan lemak trans hanya akan membuat gejala lupus semakin buruk karena meningkatkan peluang terjadinya penyakit kronis lainnya seperti stroke. Maka dari itu, hindari makanan yang mengandung zat-zat tersebut seperti gorengan, fast food, lemak pada daging, kulit ayam, dan jeroan. Makanan yang mengandung natrium terlalu banyak. Makanan yang tinggi natrium seperti makanan kemasan serta makanan yang asin juga harus dihindari oleh penderita. Natrium juga membuat pasien semakin rentan untuk mengalami penyakit jantung, bahkan gagal jantung. Makanan yang mengandung bawang. Bawang selalu dijadikan sebagai bumbu dapur utama yang tak boleh terlewatkan. Tetapi jika Anda mengalami lupus, maka Anda harus menghindari makanan yang terdapat bawang di dalamnya. Menurut penelitian, bawang memiliki dampak pada sistem kekebalan tubuh. Bawang mampu meningkatkan jumlah sel darah putih, di mana sel ini merupakan sel utama dari sistem kekebalan tubuh. Semakin banyak sel darah putih, maka semakin kuat sistem imun. Tentu hal ini akan menjadi bumerang bagi orang yang mengalami lupus. Mengapa penyakit autoimun lupus ini lebih banyak terjadi pada wanita? Dari penelitian yang dilakukan oleh dokter, penyakit autoimun dinyatakan lebih sering mengenai wanita. Dari beberapa kasus yang terjadi, hampir 75% diantaranya adalah wanita. Dengan jumlah yang signifikan ini, terlihat jelas kalau wanita lebih rentan hingga 3 kali lipat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa wanita lebih rentan terkena autoimun daripada pria? Faktor apa saja yang menyebabkan kondisi itu? Berikut ulasan selengkapnya. Perbedaan respon terhadap penyakit.
Kemudian adanya fluktuasi hormon yang berlebihan. Kromosom yang dimiliki oleh wanita adalah X, sementara pria XY. Masalah ini lebih detail dapat dilihat pada video pendek dengan judul autoimun yang episode kedua. Seorang wanita yang mengalami kehamilan, pada saat hamil maka hormon akan diproduksi lebih besar. Nah, untuk berikutnya kita akan bicarakan lagi pada episode berikutnya, dan bila mana ada komentar silakan dilayangkan pada alamat email yang tercantum ini. Terima kasih.